screen-nya kelihatan ya? Kelihatan Kak? Udah. Oke, eh, saya mau sedikit infoin sih. Ada sedikit perbedaan submission assignment di week ini dengan week-week sebelumnya. Kalau week sebelumnya kan ada assignment briefnya dan kalian mesti ikutin dari assignment brief itu untuk jadiin suatu project. Kalau yang kemarin kan bikin website ya, lebih ke front end. Nah, kalau di sini di week 6 ini lebih ke kode challenge. Kode challenge ini nantinya akan otomatis keluar nilainya sesuai dengan apa yang kalian kerjain, apa apa yang kalian tulis nantinya. Jadi kalau misalkan di week sebelumnya, di assignment sebelumnya kan itu berdasarkan penilaiannya bisa berdasarkan TL gitu, yang menilai. Nah, kalau di sini ini udah otomatis dari ada sistemnya sendiri yang udah langsung ngasih nilai. Nah, udah ada yang coba ke GitHub-nya, udah coba apa namanya, eh, open GitHub Classroom-nya. Mungkin ini Udah Kak. kebetulan tadi saya coba coba sih untuk ngerjain salah satu soalnya. Eh, Nah, jangan lupa ya untuk eh, repositorinya itu ada di sesuai yang ada di link sini ya. Jadi nanti jangan sampai ada yang salah salah apa namanya salah repo karena ini nanti udah otomatis langsung keisi sih, langsung keisi apa namanya codingannya. Nah, misal yang ini nih. Nah, ini kan saya coba generate dari yang tadi ya, dari link yang sebelumnya ini. Mana tuh? Nah, dari link ini kan langsung di generate. Terus dia otomatis keluar si codingannya semua. Udah otomatis ke generate. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian reponya salah, nah berarti nggak akan ada codingan yang sebanyak ini. Kayak gitu. Jadi diharapkan coba dibaca-baca lagi terkait assignment brief yang ada di Canvas ini. Jadi sesuai link yang di sini aja. Nanti kalian tinggal create, udah otomatis ke create si reponya. Nanti tinggal kalian clone aja di lokal kalian untuk kerjain. Deadline-nya sama di hari Jumat tanggal 22 minggu ini jam 23.59. Nah, ini karena udah otomatis dari sistem, nanti itu pastinya akan langsung ketahuan kalau misalkan udah lewat dari 23.59 itu akan langsung kedeteksi. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan dari kalian yang kemarin ada yang telat-telat atau ngerjainnya mepet-mepet, coba lebih di prepare lagi. Untuk soalnya sendiri ada 4 soal di sini. Saya buka rekomnya aja. Nah, eh, soalnya sendiri terdiri dari 4 soal. Yang pertama ada sum of event, terus sum of squares, terus filter word, sama sum classifier. Nah, ini tuh nanti masing-masing soalnya tuh ada nilai sendiri. Totalnya dari 4 ini ada 100. Kalau misalkan kalian ngerjain semuanya benar, empat-empatnya berarti dapat 100. Cuma kalau misalkan ada salah satu yang salah, ada yang fail, itu berarti kalian nilainya 75 kayak gitu. Kalau misalkan salah dua berarti 50. Kalau misalkan cuma betul satu berarti nilai kalian itu di 25. Nah, kurang lebih kayak gitu. Untuk pengerjaannya sendiri, ini kalian sebenarnya bisa submit kapanpun dan langsung ngecek hasilnya sih. Jadi ketika misal nih, kalian mau ngerjain soal nomor 1 yang ini. Nah, di sini kan udah ada nih soalnya.
deskripsinya, requirement-nya kayak gimana, sama example-nya kayak gimana. Nah, kalian ngerjainnya langsung di sininya. Ini udah ketahuan. Nah, nanti kalian langsung ngerjainnya di sini, di sum of event.js-nya. Itu nanti udah ketahuan sih, misal kayak ini. Nah, kalian tinggal eh, ngodingnya di bawah si komen ini, your code here. Jadi kalian tinggal coding aja di sini. Habis itu, kalau misalkan udah, kalian bisa tinggal ini aja di add, terus di commit, sama di push. Misal kayak, nah kalian tinggal tinggal di eh, git flow biasa aja, kan git satu, terus ngecek kan udah ada yang ditambahin, terus git add, habis itu di commit, terus di push. Nah, setelah di push, itu nanti udah langsung otomatis dari si Git actionnya udah langsung otomatis akan nge-build apa yang udah kalian kerjain. Nanti kalian bisa lihat di tab action ini. Ini kan kode. Nah, di sebelah sini ada action. Nah, nanti di sini ketahuan submit challenge-nya untuk sum of n itu udah benar. Nah, terus untuk yang nilainya itu ada di yang sininya. Nah, ini tadi saya coba ngasal sih, coba ngerjainnya. Untuk ngelihat eh, dapat nilainya tuh kayak gimana sih. Nah, tadi kan saya coba coba 2 kali nih. Nah, sebenarnya ini sampai nanti di hari Jumat kalian bisa coba beberapa kali sih. Jadi nggak ada batasan kalian harus maksimal push 10 kali gitu. Itu enggak sih. Kalian bisa bebas sampai batas nanti di Jumat malam itu kalian boleh push sampai dapat nilai sempurna kayak gitu. Kalau misalkan kalau kalian mau maksimalin waktu yang ada. Misalnya tadi saya submit pertama, ini kan tadi submit 41 menit yang lalu untuk yang sum of event. Kalau di submitnya udah benar nih, submitnya udah sesuai. Terus kita cek ke nilainya. Nah, ini kan untuk gradingnya kita lihat bisa kelihatannya di sini. Nah, auto auto gradingnya komplit, poinnya 0 dari 100. Jadi sabitan saya yang pertama itu salah. Jadi dari auto gradingnya udah langsung keluar nih nilainya 0. Jadi nggak sesuai atau fail. Terus saya coba lagi sabit lagi yang kedua untuk ngebenerin challenge yang sum of event ini. Nah, pas saya cek yang sabitan yang kedua, oh ternyata poinnya 25 dari 100. Oh, berarti udah ada yang benar nih sebagian. Kayak gitu. Kalau mau lihat detailnya bisa sih sebenarnya di sini. Nah, bisa kelihatan. Oh, ternyata saya salahnya di bagian mana. Enggak sih, ini kayaknya auto gradingnya semuanya. Ini kan ada empat soal ya. Bentar, ada empat. Ini kan ada empat soal ya. Ada sequence, filter word, sama classifier. Nah, di sini classifier, filter word, sama ini. Nah, berarti yang tadi saya submit untuk yang sum of event ini udah sesuai nih, udah pas dari nilai maksimal tuh 25 kayak gitu. Nah, ini kan total total poinnya per masing-masing soal tuh 25. Nah, yang masih fail tuh yang mana sih? Oh, yang 1, 2, 3 karena ini belum dikerjain kan, berarti dia masih fail. Nah, nanti hasilnya ada di sini bisa kelihatan. Yang nomor 1 ternyata masih salah gitu. Yang nomor 2 masih salah. Nah, yang baru benar itu nomor 3 doang. Dan nomor 4-nya masih salah. Totalnya di 25. Nah, berarti
dia pasnya 1/4. Jadi nggak nggak sesuai ekspektasi lah, kayak gitu. Jadi nanti bisa kelihatan nih langsung. Ini kurang lebih tadi saya nunggu untuk dari push ke dari push ke apa namanya, ke langsung kelihatan gradingnya itu kurang lebih sekitar 10 menitan. Jadi ketika habis push nih, saya habis push, habis perbaikin kesalahannya, terus di push. Nah, ini nanti akan otomatis nge-build sendiri. Jadi nggak perlu kalian apa-apain sih. Nanti tinggal kalian cek di sini, sabit sabit pushnya udah sesuai. Terus ke GitHub Action. Habis itu tinggal ditunggu aja kurang lebih 10 menit. Kalau misalkan udah selesai, ini langsung kelihatan si codingannya, si hasil gradingnya. Jadi kalau misalkan udah seperti ini, udah centang hijau, ini udah sesuai. Kalau misalkan masih cak lagi nih, masih merah, berarti belum pas lah. Karena saya baru ngerjain soal nomor sum of event doang. 3 soal lagi saya belum ngerjain. Jadi masih eh, merah kayak gini. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalian tinggal ngerjain eh, soal-soal yang di sini. Ada 4 soal. Kalian tinggal kerjain aja sesuai requirement-nya. Di sini udah cukup jelas sih. Jadi deskripsinya seperti apa, requirement-nya harus kayak gimana, dan ini ada contoh contoh sampelnya ketika nginputin ini tuh outputnya kayak gimana. Kayak gitu. Kalau yang nginputin ini outputnya harus kayak gimana. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu. Tiap masing-masing soal ada readme-nya kok buat ngejelasin. Ini berarti mirip kayak itu ya Mas, Coder Byte gitu ya, hacker rank. Iya, hampir sama kayak HackerRank. Cuma ini pakai GitHub Action. Kalau HackerRank itu kan langsung eh, bisa aja langsung kelihatan hasilnya, atau dia nilainya nggak ditampilin. Kalau ini kan bisa langsung kelihatan ini, di lognya lah istilahnya. Iya berarti kita harus bolak-balik dong ya, harus nge-push dulu buat tahu nilainya gitu Mas ya. Iya, betul. Jadi kalau misalkan nih, kamu lagi ngerjain nomor 1, yang ini mau ngerjain nomor yang ini dulu, terus coba di-push nih satu-satu dulu gitu misalkan, atau mau langsung semuanya juga bisa sih. Jadi langsung kerjain dulu semuanya baru di-push semuanya, nanti dia otomatis akan nge-build langsung semuanya. Eh, Auto gradingnya langsung ke 4 soal itu langsung di grading. Jadi kalau misalkan satu-satu kan nunggunya mungkin harus nunggu 4 kali ya, untuk ngejalanin si GitHub Action-nya. Kurang lebih sekali nunggu ya kurang lebih 10 menitan. Nah kalau misalkan mau lebih cepat ya kalian bisa ngerjain dulu semuanya baru di push. Itu juga bisa sih sebenarnya. Nanti kalau misalkan ada yang salah di bagian mana baru dibenerin, itu boleh kayak gitu. Jadi nggak ada batasan maksimal kalian harus nge-push berapa kali ini. Yang penting sampai nanti di hari Jumat malam kalian coba coba aja terus apa namanya, kerjain sampai semuanya pas dan dapat nilai 100. Kayak gitu. Sorry Mas tadi Udah gimana? Ngeliatnya gimana nilainya udah bener apa enggak? Pakai yang mana? Actions terus ke action. Nah di sini kan ada 2 nih. Ada submit challenge-nya. Ini berarti kamu udah bener submitnya. Kalau misalkan salah mungkin brace-nya di brace lain gitu, bukan di main. Mungkin ini nanti akan jadi merah. Tapi kalau misalkan udah benar sesuai, ini akan jadi hijau. Nah, kalau ini
Kenapa merah? Karena saya baru ngerjain satu soal doang, belum ke empat-empatnya. Jadi ininya masih merah. Kalau misalkan mau lihat nilainya, tinggal klik aja ini detailnya. Ini langsung kelihatan nih di sini. Nah, some test failed karena saya baru ngerjain satu soal doang. Kan tesnya tuh ada 4 tuh. Nah, karena belum pas semua, jadi di sini masih merah. Nah, untuk nilainya ada di sini, di bawah ini. Ada poinnya 25 dari 100. Kalau mau lihat detailnya, bisa diklik ke sini. Ininya yang diklik. Diklik aja. Nah, di sini kelihatan. Yang mana sih yang masih failed, yang mana yang udah pas. Nah, yang udah pas, saya yang sum of event. Kalau yang masih fail, ya yang 3 ini. Nah, berarti kalau misalkan eh, nanti kalian ngerjain terus tapi masih merah kayak gini, berarti kalian perlu ngebenerin yang merahnya aja. Kalau yang udah hijau kayak gini, berarti udah pas nih, udah sempurna nilainya 25. Kayak gitu. Jadi agak dipermudah sih ketika apa namanya ngerjain terus tahu hasilnya, kalian udah bisa di benerin kayak gitu. Ini udah bisa mulai dikerjain dari sekarang sih. Kalau misalkan kalian mau nyicil kayak gitu nanti, jadi di hari Jumat nggak perlu khawatir lagi dapat nilai berapa. Jadi ini udah otomatis tuh, tinggal nunggu kurang lebih 10 menitan habis push itu udah langsung otomatis keluar hasilnya gitu. Nah ini kan tadi saya submit 2 kali nih, yang pertama terus yang kedua. Kalau yang pertama tadi saya submit masih salah semua nih, poinnya 0. Terus saya submit lagi yang kedua untuk ngebenerin yang salahnya. Ceklah di sini. Oh, ternyata udah 25 poinnya. Kayak gitu. Gimana terkait assignment week 6 ini? Jelas ya. Ini bisa dilihat detailnya sih terkait misal kayak filter word. Ini deskripsinya. Kalian tinggal baca aja. Terus ekspektasi sampelnya tuh kalau misalkan masukin array kayak gini harus kayak gimana sih outputnya? Berarti harus seperti apa? Ini kalian bisa langsung ngerjain di bawah sini aja. Langsung kerjain. Jadi nggak perlu kalian bikin file baru atau apapun, itu langsung kalian tambahin aja di sini. Terus yang ini juga sama seperti itu. Untuk pengerjaannya, kalian bisa lihat deskripsinya, terus lihat sampelnya tuh kayak gimana, baru kalian kerjain di file JS-nya. Seperti itu. Misal yang ini nih, eh, ini kan kalian mesti ngerjain bikin fungsi yang namanya sum of event, yang mana dia apa namanya array number. Jadi jadi nanti kalian mesti nginputin ini nih array of number, tapi nanti difilter berdasarkan array di sini tuh dijumlahin, tapi yang dijumlahin hanya bilangan genap doang. Kalau bilangan ganjilnya itu nggak dijumlahin. Misalnya contohnya yang ini, yang diinputin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi outputnya tuh setelah dijumlahin itu harusnya harusnya 12.
12 itu dari mana? Dari 2 ditambah 4 ditambah 6. Nah, di sini kan tadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 1, 3, 5-nya nggak dimasukin? Karena dia bilangan ganjil. Jadi yang hanya ditambahin itu hanya yang bilangan genapnya aja. Nah, berarti kan di sini harus gimana nih untuk bikinnya? Saya coba bedah dikit aja terkait eh, satu soal assignment. Ada yang tahu harus logiknya aja deh dulu harus kayak gimana? Pseudocode-nya. Ada yang bisa jelasin dikit? Kan kita mau bikin fungsi yang namanya sum of event yang mana dia menerima array of number dengan return-nya dia jumlah dari seluruh number of array tapi yang nilainya genap di dalam array tersebut kayak Mau gitu. coba Jadi dong Mas jelasin. boleh boleh. Oh, Mungkin ini kali ya pakai if sama else mungkin ya. Jadi nanti mungkin pseudocode-nya itu ada dari array itu dimoduloin gitu ya. Jadi nanti misalkan hasilnya 0, maka dia dianggap sebagai event. Lalu else-nya kalau misalkan dia dibagi modulo itu hasilnya ada 1 atau else gitu ya, maka dia dianggapnya bukan event. Nah, nanti dari situ mungkin bisa langsung di konsol log-nya itu nanti untuk eh, masukin nilai-nilai yang apa genap tadi. Kayak gitu nggak sih, Mas? iya, hampir betul. Jadi logiknya kayak gitu ya. Jadi yang pertama kalian mesti ini dulu step-stepnya ya. Saya coba jelasin. Jadi yang pertama kalian mesti apa namanya siapin dulu eh, variabel untuk menampung jumlah untuk menampung jumlahnya jumlah jumlah dari kan ini mau mau ngejumlahin arraynya kan. Nah, berarti kalian yang pertama tuh harus nyiapin variabel untuk menampung jumlah dari arraynya, penjumlahan dari array gitu. Yang pertama kalian harus siapin. Terus yang kedua tuh berarti kalian bikin buat kondisi untuk untuk pengecekan apakah oh enggak. Pertama, yang kedua tuh di looping dulu. Nah, mungkin nanti kalian bisa belajar looping perulangan. Jadi buat perulangan dari array yang diterima. Nah, array yang diterima tuh yang mana sih? Yang ini. Eh, kan nanti kalian pasti akan masukin parameter ini nih, array ini. Nanti di tes case-nya juga akan ada tes-tes bentukan array kayak gini. Nah, jadi si array ini tuh kalian mesti di looping dulu, biar namanya di looping. Nah, setelah di looping, jadi untuk ngecek nih satu-satu, misal kita lari dulu ke nomor 1, terus lanjut ke nomor 2, ke nomor 3, 4, 5, dan 6, kayak gitu. Nah, habis di looping, di dalam loopingnya tuh kita mesti buat pengecekan apakah dia itu bilangan genap atau bukan. Nah, jadi setelah di looping kalian mesti ngecek tuh bilangan itu tuh ganjil apa genap. Kalau misalkan bilangannya ganjil, berarti nggak usah di jadi abaikan lah. Tapi kalau misalkan bilangan itu genap, baru kita proses. Nah, yang keempat itu berarti kita mesti apa nih yang keempat setelah ngecek
kalau itu tuh genap? Ada yang tahu? Dimasukin array kosong ya, Kak? Ada array yang kosong. Eh, Masukin ke itu var nggak ju- sih? itu juga bisa sebenarnya, tapi kita nggak sampai sana sih. Kan kita cuma pengen ngedapetin total dari jumlah array yang bilangannya genap doang. Nah, berarti yang kita lakuin benar yang tadi bilang, masukin ke variabel yang di atas tadi, Oh ya, total. Oh iya. penampung. Nah, jadi kita tinggal eh, tambahkan bilangan genap yang udah tadi ke filter itu ke dalam variabel penampung. Nah, jadi nanti udah dapet nih. Kan misal kita tadi yang awal tuh di initiate nih. Misal, eh, contoh deh. Contohnya sum sama dengan 0 gitu. Nah, ini kan nilai awalnya tuh 0. Terus habis di looping, terus dicek bilangannya per masing-masing array ini. Kalau misalkan genap, berarti dia ditambahin ke si sum ini. Tambahin di sini, habis itu dapatkan si totalnya. Nah, dia pasti akan ngelupin lagi ke bilangan yang kedua. Terus balik lagi ke sini. eh, di looping lagi, terus dicek lagi kalau misalkan dia genap, baru ditambahin di sini. Terus sampai di nomor 6 ini. Kalau misalkan dia genap, masuk ke sini, baru ditambahin. Nah, nanti dapatlah hasilnya. Dapat hasil dari variabel sum tadi. Tinggal di return aja. Si returnnya si sumnya. Return sumnya aja. Jadi nanti kan di sini langsung apa namanya dapat nih hasil dari si sum ini karena si sum inilah yang nantinya akan ditambahin dari bilangan ini. Misal kita looping yang pertama, oh ternyata ini ganjil, berarti dilewat. Terus looping lagi yang kedua, oh ternyata ini genap, berarti 0 ditambah 2. Oke, si sum ini kan udah jadi nilai 2 nih. Terus looping lagi ke nomor 3, oh ternyata dia ganjil, dilewat. Terus ke nomor 4, oh ternyata dia genap, berarti tadi si sum ini udah 2 nih. Tinggal ditambahin lagi yang 4 ini. Habis itu ke 5, oh dilewat. Nah, baru ke 6 dia ternyata genap, baru ditambahin lagi. Yang tadinya 6, tambahin lagi 6. Nah, jadi totalnya 12. Outputnya dia langsung 12. Nah, jadi 12 ini dari 2, 4, sama 6. Kayak gitu. Gimana? Oke, clear nggak dari penjelasan ini? Ini untuk soal yang sum of even. Kalau pakai filter sama rebus bisa, boleh sih. Pakai logic yang sekiranya bisa diimplement ya boleh-boleh aja. Cuma yang simpelnya sih pengecekan bilangan ganjil genap, misal kayak satu dibagi 2 dia hasilnya nol apa, nol apa masih sisa gitu. Nah kalau misalkan nol kan dia berarti genap kan. Kalau misalkan ada sisa berarti dia ganjil. Kayak gitu aja sih kurang lebihnya. Siap, Kak?
Gimana? Terkait variabel ada pertanyaan. Oh iya, tadi saya ada menyatat beberapa pertanyaan yang ditanyakan. Ini yang ditanya dari tim ini. Kalau misalkan penamaan yang full caps lock itu biasanya konstan atau variabel. Itu sebenarnya tergantung dari ini sih, style codingan masing-masing. Tapi secara default biasanya yang caps lock semua tuh lebih ke konstan sih. Jadi untuk nilai default kayak gitu, misal kayak uh, full name atau apa ya, kalau kalau konstan default tuh. Hmm, URL. Nah, itu kan biasanya nilainya udah default, nggak perlu dirubah-rubah kan. Kalau misalkan yang dia LED atau var itu biasanya pakai camel case atau eh, kalau di JavaScript sih biasanya camel case ya. Kayak full name gitu. Terus apakah satu variabel bisa digunakan untuk menampung objek atau function yang berbeda? Variabel ini lebih ke nampung nampung objek bisa. Jadi ada kan variabel objek. Tapi kalau function ini enggak sih, karena function itu. Tapi kalau misalkan nanti lebih advance lagi ke React, itu sebenarnya bisa variabel variabel function itu bisa bisa diimplement. Cuma untuk di sekarang mungkin itu terlalu advance ya. Tapi eh, variabel itu bisa bisa ditampung sama objek atau si function itu sendiri kayak gitu. Nanti implementasinya sambil berjalan aja karena cukup advance sih kalau misalkan dikasih langsung sekarang kayak gitu. Terus yang ketiga ini untuk variable number yang ada satuannya bagaimana. Contoh 100 cm. Ini number tuh nggak bisa dicampur sama string. Ini kan number, terus cm-nya string kan. Nah, ini nggak bisa kayak gini. Jadi kalau misalkan mau kayak gini ya berarti string eh, tipenya. Tapi kalau mau number ya berarti 100-nya aja. CM-nya nggak bisa dimasukin. Paling ya satuan CM-nya ya terpisah aja. Apa namanya? Kayak ke default aja. Kalau misalkan number ini tuh ternyata satuannya harusnya sentimeter gitu. Nah, berarti tinggal di define aja di luar dari si variable ini. Tapi untuk variable number itu nggak bisa dicampur kayak gini. Jadi harus number doang. Seperti itu. Kalau sebuah string pakai tanda kutip, misal kata Jumat, ini bisa, tapi nggak bisa pakai kutip yang sama. Misal kayak gini, ini nantinya akan error. Harusnya gimana? Ada yang tahu nggak? Kalau misalkan ada string tapi contohnya kayak Jumat gini, ada ada kutipnya. Ya pakai backtick bisa, pakai backtick. Misal kayak backtick tuh ini ya. Jumat kayak gini bisa. Terus ditutup dengan backtick lagi. Atau bisa dengan kutip dua. Misal Jumat.
terus tutup dengan kutip 2 lagi. Nah, jadi jangan pakai kutip yang sama untuk string. Nanti ini akan kepotong sih, jadinya stringnya hanya jum doang. Ini nanti yang jadi error nih. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan mau ada string yang ada kutipnya kayak gini, nah coba hindarin si kutip ininya, hindarin sama dengan yang kutip buka tutupnya. Jadi kalau misalkan mau ada string kayak gini, itu harus buka tutupnya dibedain. Kayak gitu. Misal kayak pakai backtick atau kutip 2, double tick ya. Apa sih? Ya, itulah. Kalau misalkan mau kutip satunya buat buka tutup, berarti ininya yang backtick, ini yang backtick, atau ininya yang kutip 2. Kayak gitu. Pilih aja di antara itu. Jadi jangan jangan disamain semuanya, nanti pasti akan error. Kayak gitu. Terus bedanya objek sama hash table itu sebenarnya eh, beda-beda sama sih. Jadi misal kalau objek itu kan kayak gini, let eh, sampel satu sama dengan gini lah. Kalau objek itu kalau nggak salah gini, name terus eh, age-nya gitu, saya 24. Nah ini objek. Nanti dipanggilnya kayak gini. So, dot log example satu ini pakai example satu dot name. Gitu. Nah ini untuk objek cara manggilnya. Kalau misalkan table berarti let sampel juga kalau nggak salah gini juga, tapi ini kalau table Kalau JavaScript berarti map ya, Kak? Kalau HTML. kalau map itu di Java kalau nggak salah. Oh gitu. Kalau stable itu gini. Mana tadi? Misal pakai string, dia data satu, terus value-nya value satu, terus ada data dua, value dua. Nah untuk manggilnya dia panggil console log example 2. Nah kali ini example 2 data satu. Jadi dia manggil pakai objek objek yang ini. Kalau yang ini kan dia langsung manggil si ininya kan, Propertinya ya, Kak? propertinya ya. Kalau yang ini dia pakai objek manggil. Oh, kayak di Python ya, Kak? Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Oh iya, Kurang lebih. siap, Kak. Kasih, Kak. Oke.
Ada pertanyaan lagi? Selain dari 5 ini yang tadi yang saya sempat terangkum sih. Kalau misalkan ada yang kelewat, boleh ditanyain lagi. Gimana? Terkait assignment, sudah cukup clear untuk gimana cara ngerjainnya, sama gimana cara ngelihat hasil gradingnya. Nah, jadi untuk di week ini kalian bisa langsung lihat langsung gitu. Untuk grading kalian tuh dapat berapa. Kalau misalkan kalau di week sebelumnya kan itu harus nunggu beberapa minggu dulu kan baru kelihatan nilainya. Tapi kalau di week ini kalian bisa langsung kelihatan grading nilai kalian tuh berapa sih untuk di week ini. Apakah udah pas atau fail gitu. Kalau fail berarti ya harusnya ada remit sih seperti biasa. Nanti remitnya di Rabu ke depan maksimal. Kayak gitu. Kurang lebih sama remitnya juga. Tinggal ngebenerin apa yang masih fail. Seperti itu. Ini projectnya di private sih. Jadi nanti ketika kalian ya defaultnya sama sih kayak yang sebelumnya. Ketika bikin repo dari sini itu langsung otomatis ke create ke generate kayak gini, tapi dia private. Nggak perlu kalian pikirin readme, kalian cukup cukup kerjain aja di file JS-nya. Kan ini ada readme, kalian kerjain aja di file JS ini. Jadi nggak perlu bikin file baru, kalian tinggal kerjain aja sesuai deskripsi yang ada di readme-nya. Gitu. Ada 4 soal, masing-masing soal nilainya 25. Kalau misalkan benar semua berarti 100. Kalau misalkan batas minimalnya kayaknya eh, kalau misalkan salah 2 ya berarti benar remeh. Kalau misalkan salah 1 itu masih aman harusnya sih. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan terkait assignment, terkait materi? Ini saya ada sedikit ini sih. Eh, kan kalau misalkan ya sebenarnya kalau mau ngeran kode JavaScript bisa bisa langsung jalan aja sih si filenya. Eh, Berarti harus install Node dulu ya. Install Node, habis itu tinggal ke terminal, jalanin eh, Node nama filenya. Nama filenya kayak di sini. Kayak yang tadi si Kak Dan aja Node terus nama filenya. Tapi kalau misalkan pengen buat ngetes-ngetes doang, ini saya ada aplikasi sih. Cuma kalau di Mac ada Run.js namanya. Cuma kalau di Windows nggak tahu ada apa enggak sih. Eh, Run.js for Windows. Ada sih, ini Run.js for Windows. Nah, ada Windows, ada Linux. Ini lumayan sih buat ngetes-ngetes kode kalian misal kayak mau ngetes apa gitu.
Misalnya kayak tadi, eh, apa ya? Ini udah, Berarti kita nggak usah pakai VS Code ya, Mas ya? Langsung di situ aja ya? iya. Jadi langsung kan, soalnya udah ada nih di sini soalnya. Nah, kalian mau misalkan mau coba-coba dulu, kan kalau misalkan di VS Code kan kalian harus harus nginstal, harus buka terminal, terus nginstal nodenya dulu, habis itu ngejalaninnya ya node, terus kasih nama filenya. Itu untuk ngejalanin kalau di VS Code. Tapi kalau misalkan kalian mau ngejalanin buat ngetes logiknya doang, ini pakai RMJS juga bisa. Jadi tinggal udah otomatis sih. Misal console.log, misal string. Nah, ini udah keluar langsung gitu. Misal apa nih? Oh, mau looping, coba looping. Function loop number. Hmm, Number. Terus di sini misal mau looping, tinggal pakai for loop i kurang dari ada nol gitu. Terus i kurang dari number of line, terus i plus plus. Di sini, oh kita coba atas yang tadi ya. Misal let sum sama dengan nol. Berarti di sini sum plus sama dengan plus sama dengan eh, number berarti. Nah, berarti di sini tinggal return apa? Sum. Nah, coba di sini tanpa log, log loop number misalkan 1, 2, 3. Nah, di sini ada ya totalnya 1, 2, 3, 1 ditambah 2 tambah 3, nilainya 6. Kalau mau eh, apa namanya, ngelooping numbernya bisa console.log number i, ini aja. Nah, ini kan langsung ke loopingnya 1, 2, 3, totalnya 6. Kayak gitu. Kalau mau nggak perlu install apapun, bisa juga pakai yang namanya ini. Kalau mau klik kanan, terus inspect, di sini ada yang konsol.
Ini juga bisa sebenarnya. Self finder. Console, log, text. Nah, kayak gini juga bisa. Jadi tanpa harus install sesuatu, tinggal klik kanan, inspect, terus ke console, tulis aja di sini syntax atau apapun. Yang tadi di sini bisa nggak bisa di-copy sih. Harusnya tinggal kalian bikin aja di sini. Kalau misalkan nggak mau minta JS atau ribet buat ngetes di Viscode gitu. Ya, terserah ya, ada beberapa cara. Mau yang mana? Pakai JS bisa, pakai Viscode juga bisa. Jadi kalian tinggal langsung running aja, nanti keluar hasilnya. Atau mau dari eh, browser, dari Chrome, klik kanan, inspect, terus ke console. Nah, di sini tinggal tulis aja kode yang akan kalian bikin. Nanti outputnya udah langsung keluar. Kayak gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Kita 11. Apakah aman? Sudah cukup jelas, Kak. Oke, kalau aman ketik tanggal hari ini. Oke, kalau gitu harusnya sudah bisa menggambarkan apa yang nanti kalian kerjakan di week ini terkait assignment, terkait gimana cara submitnya, terus gimana cara ngelihat nilainya, dan kalau misalkan fan udah langsung kelihatan, kalian udah langsung benerin aja, nggak perlu nunggu di review sama TL atau sama lecture, itu udah langsung otomatis kelihatan hasilnya. Kalian tinggal benerin aja yang kurang gitu. Maksimal di Jumat 2359. Kalau misalkan udah lewat berarti kalian kena claim kayak gitu. Itu aja sih dari saya. Kalau misalkan nggak ada lagi, eh, terima kasih banyak untuk hari ini. Kita ketemu lagi di besok dengan lecture Kak Sirah Padana, dan untuk sesi TL-nya lagi di hari Kamis ya. Itu aja. Kalau nggak ada lagi, terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Kak. Kasih, Kak. Selamat Terima malam. kasih, Kak. Thank you, Selamat Kak. malam. Oke, terima kasih semuanya.